Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Shifa Nur Latifa. I'm a student of Pakuan University. In this video, I would like to share and discuss together with you about the lesson, curriculum and material development. Here we go. Alright, our discussion will be start from the definition of curriculum, principle of curriculum development, landasan or foundation of curriculum development, and the last, the element of curriculum. Let's get started. Firstly, definition of curriculum atau definisi dari kurikulum. Di sini saya mencantumkan dua sumber definisi kurikulum. Pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan yang kedua by the international expert of curriculum Ralph Taylor tahun 1949. Keduanya sama-sama menyatakan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana mengenai tujuan pembelajaran, isi, bahan ajar, serta tata cara penyelenggaraan dalam kegiatan belajar. Namun, kurikulum tidak hanya terbatas pada materi pelajaran yang harus diberikan kepada siswa, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang mempengaruhi pembentukan personal pada peserta didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah, di bawah naungan sekolah. Secondly, that is the principle of curriculum development. Dan di sini saya mengambil 3 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada relevansi. Yes, relevansi di sini artinya adalah isi dan tujuan kurikulum yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sedangkan prinsip fleksibilitas, kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat saat ini. Seperti yang kita tahu, fleksibel, yang artinya dapat memungkinkan kurikulum untuk diadaptasi sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum harus berkesinambungan antara jenjang pendidikan, materi yang dipelajari di SD menjadi dasar untuk SMP, begitu juga dari SMP ke SMA ke perkuliahan atau jenjang S1. Thirdly, the landasan or foundation of curriculum development. Terdapat 3 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dan pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa yang menjadi dasar dalam merancang tujuan dan isi kurikulum. Filosofi pendidikan akan menentukan suatu arah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kedua, landasan psikologis. Landasan ini berhubungan dengan pemahaman tentang perkembangan individu, karakteristik pada peserta didik, dan teori belajar. Dengan landasan psikologis ini, kurikulum dapat disusun sesuai tahap perkembangan dan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, yaitu landasan sosiologis. Landasan ini mempertimbangkan suatu keadaan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus mampu menyiapkan peserta didik untuk hidup bermasyarakat dan menghadapi tantangan sosial di sekitar lingkungannya. Lastly, the elements of curriculum. Elemen dari kurikulum ini terdiri dari 4, yaitu pertama, tujuan. Tujuan merupakan suatu arah atau sasaran yang
ingin atau yang akan dicapai dalam proses pendidikan. Tujuan ini menjadi suatu dasar dalam menentukan isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi kurikulum. Tujuan dapat berupa tujuan nasional yaitu aim, tujuan institusional yaitu goal, dan kurikuler yaitu objektif. Yang kedua, isi. Berisi materi, pelajaran atau pengalaman belajar yang harus diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isi kurikulum ini disusun agar relevan dan terstruktur dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan yang ketiga ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu metode pendekatan atau model pembelajaran yang digunakan untuk mengimplementasikan kurikulum. Strategi ini meliputi cara-cara mengajar, pemilihan media atau alat ajar, dan pengorganisasian kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu proses assessment untuk mengetahui sejauh mana tujuan kurikulum ini telah tercapai, sudah dicapai. Evaluasi juga digunakan terhadap hasil belajar pada peserta didik. Dan evaluasi memiliki dua, yaitu evaluasi secara formatif dan sumatif. In conclusion, kesimpulannya, kurikulum merupakan fondasi utama dalam suatu sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dengan demikian, kurikulum yang baik akan menghasilkan peserta didik yang mampu menghadapi tantangan kehidupan serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Kurikulum pula harus disusun secara relevan, terstruktur, dan terarah. Okay, that is the explanation of the curriculum, starting from definition, principle, foundation, as well as the elements. Hopefully, this discussion is useful and can increase our understanding of how education is organized. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.